Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita memulai pelajaran kitab kita, kitab tauhid ya. Tentang pemurnian ibadah kepada Allah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita masuk ke bab keempat. Judulnya takut kepada syirik. Dalilnya firman Allah surat keempat atau surat An-Nisa ayat 48 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar ya. Itu dalil yang pertama ya. Kemudian dalil yang kedua itu surat An-Nisa juga ya. Ayatnya 116 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sungguh Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Pembicaraan
tentang ayat ini sudah berlalu ya dalam Ibnu Katsir, yaitu firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya. Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Suwair bin Abi Waqitoh Sa'id bin Alaqoh dari bapaknya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang lebih aku cintai daripada ayat ini. Maksudnya ayat ini adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Kemudian beliau At-Tirmidzi maksudnya rahimahullah berkata, hadis ini hasan gharib. Ya. Kemudian firman-Nya yang tadi ya, wa may yusrik billahi faqad dhalla dhalala ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Maka berarti ia menempuh jalan yang tidak hak atau tidak benar atau sesat dari petunjuk, jauh dari kebenaran, binasa dan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat serta kehilangan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Tuh ya tafsir ayat tersebut dari Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dari selanjutnya yaitu surat Ibrahim ya. Ayat 35. Ini penggalan ayatnya ya, Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala-berhala. Kemudian dalil yang berikutnya diriwayatkan dalam satu hadis dari Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Artinya sesuatu yang paling aku khawatir kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil ya. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu riya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad atau Tabrani, Ibnu Abi Daud dan Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud. Kemudian dalil berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Ya. Artinya selain Allah masuklah ia ke dalam neraka. Hadisnya riwayat Al-Bukhari.
Muslim juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallahu la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalan nar." Artinya barang siapa menemui Allah atau mati atau wafat ya dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, pasti masuk surga. Jaminannya orang yang bertauhid ya surga. Tetapi barang siapa menemuinya atau mati ya dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Ya. Itulah ya beberapa dalil menurut dalam kitab tauhid ini ya, Syekh Muhammad At-Tamimi ada beberapa dalil ya tadi. Kemudian ya fawaid daripada dalil-dalil tersebut di atas, yang pertama ya, syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Ya. Yang kedua itu riya, termasuk perbuatan syirik. Ya. Yang ketiga, riya termasuk syirik kecil atau syirik asghar ya, syirik kecil. Ya. Syirik ini ada dua macam. Yang pertama syirik besar. Syirik besar itu ya yang memperlakukan syirik besar sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya. Nah, tersebut syirik besar ya. Jadi menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, syirik kecil atau syirik asghar, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai suatu syirik tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Adapun perbedaan antara keduanya sebagai berikut. Kalau syirik akbar itu dapat menghapus seluruh amal ya. Sedangkan syirik asghar hanya menghapus amal yang disertainya saja. Jadi kalau syirik besar ya, mempersekutukan Allah, semua amal kita yang lalu ya itu akan hapus semuanya. Dan kalau kita tidak taubat atau kita wafat pada saat melakukan hal tersebut, maka kita wafat dalam keadaan syirik sehingga kekal di dalam neraka. Karena dia udah keluar dari Islam. Gitu. Tapi kalau dia sempat taubat ya, insya Allah ampuni ya. Sedangkan syirik kecil, nah tadi syirik yang besar tadi, dia tidak diterima amalnya selama 40 hari ke depan. Ya, tapi bukan berarti pelaku syirik tadi bebas dari ibadah, tetap dia harus ibadah. Tapi tidak diterima ibadahnya sampai 40 hari ke depan. Makanya ancamannya syirik besar itu luar biasa. Jadi jangan sekali-sekali kita berbuat syirik ya, atau menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, meminta selain Allah ya. Itu termasuk tauhid uluhiyah kan gitu. Kalau tauhid rububiyah, semua orang kafir pun meyakini bahwa mencipta langit dan bumi itu Allah, memberi rezeki Allah, mematikan dan menghidupkan Allah. Semua agama meyakini itu. Tapi begitu tauhid uluhiyah atau penyembahan, menyekutukan Allah, minta kepada selain Allah, itu syirik besar. Kalau syirik kecil atau syirik asghar itu hanya amal yang dia lakukan tadi aja tuh yang tidak diterima sama Allah. Ya. Misalnya kita
membaca Quran, kita ingin didengar orang, ingin dilihat bangga terhadap amal kita, ya. Atau kita membaca Quran bangga dengan amalan bacaan Quran kita dengan suara yang merdu, ya. Sehingga kalau ada yang memuji kita merasa senang, gitu kan. Kalau orang nggak memuji, kita gondok. Nah, itu termasuk syirik yang kecil atau syirik asghar. Jadi amal itu saja yang hapus, gitu, ya. Kemudian, ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang kedua itu syirik akbar itu pelakunya kekal, ya, di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar tentu tidak, ya. Karena hanya amal itu saja yang tadi saya jelaskan yang tidak diterima. Ya. Dan juga tadi saya jelaskan bahwa syirik akbar itu, syirik besar, bisa keluar dari Islam. Makanya kalau yang nggak tobat, tadi harus bersahadat lagi, ya, tobat, kemudian Allah ampuni. Tapi kalau dia nggak tobat kemudian wafat, maka dia kekal. Sedangkan syirik kecil, ya, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Makanya dia tetap dalam Islam, dan kalau wafat dia tidak kekal di dalam neraka. Ya. Kemudian fawaid yang keempat, syirik asghar ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Padahal mereka itu adalah orang yang soleh, ya. Tapi tetap aja Nabi khawatir, ya, pada sahabat, ya. Apalagi kita yang imannya Masya Allah, ya. Dibandingkan sahabat mah gak ada apa-apanya, ya. Karena kata Nabi, jangan menghina sahabatku, karena sedekah kamu sebesar gunung, ya, sebesar gunung Uhud emas, ya, tidak sebanding dengan sedekahnya para sahabat dengan segenggam atau satu mud atau setengah mud kurma. Wah, luar biasa, ya. Yang riwayat yang lain, ya, dekatnya sahabat dengan Rasulullah 1 menit atau 1 detik digambarkan gitu, ya, itu mengalahkan amal selain sahabat selama hidupnya. Oh, luar biasa, kan? Itu. Kandungan yang ke-6 atau ke-5, ya, surga dan neraka adalah dekat, ya. Jadi surga dan neraka itu di depan mata kita sebenarnya. Tinggal kita aja tidak menyadarinya, ya. Fawaid yang ke-6, ya, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan di dalam satu hadis, ya. Hadis tadi, ya. Kemudian fawaid yang ke-7, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, sedikit pun pasti masuk surga. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Ya, ancaman dari Allah. Makanya kita jangan sekali-kali, ya, berbuat syirik, ya. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik tersebut. Sekalipun, ya, dia termasuk orang yang paling banyak ibadah, karena nggak ada gunanya ibadah kalau dia di akhir hayat dia lakukan kesyirikan pada Allah, ya. Betul. Fawaid yang ke-8, masalah penting yaitu bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan, ya, dari perbuatan menyembah berhala, ya. Di ayatnya tadi, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan berhala-berhala. Kemudian yang ke-9,
Ya. Kandungannya yang ke-9, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, yaitu bahwa mereka itu adalah sebagaimana kata beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sampai akhir ya. Ya Tuhanku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Nah, ini ayat selanjutnya ya, penggalan selanjutnya 36. Kemudian ya, kandungan berikutnya dalam bab ini mengandung tafsiran kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. Ya. Jadi konsekuensi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ucapan tauhid ya. Kemudian kandungan yang ke-11 ya. Yang terakhir dari bab ini, bab takut kepada syirik ya, atau bab 4, keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Nah, ya. Itu tentang takut kepada syirik ya dalam kitab ini. Kemudian bab selanjutnya ya, itu bab 5. Sini beliau rahimahullah memberi judul dakwah kepada syahadat la ilaha illallah ya. Firman-Nya surat Yusuf ya, ayat 118 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'anni wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya katakanlah inilah jalan agamaku ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang yang musyrik. Ya. Kita lihat dari kitab Mukasir ya, tentang tafsir daripada surat Yusuf ayat 108 tadi ya. Beliau rahimahullah ya menafsirkan
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada manusia dan jin, memerintahkan kepadanya agar memberitahu kepada manusia bahwa inilah jalannya. Maksudnya adalah cara atau jalan dan sunnahnya, yaitu dakwah kepada syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dengan jalan itu dia mengajak kepada Allah berdasarkan bukti dan dalil, ya, dan keyakinan. Ia dan orang-orang yang mengikutinya menyerukan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kebenaran, keyakinan, dan argumentasi rasional dan syariat. Ya. Wa subhanallah, maha suci Allah, yakni maha bersih, maha agung, maha besar, ya, dan maha suci dari memiliki sekutu atau penyentara atau penyetaraan, ya, atau pesaing, atau yang menyamai, atau anak atau bapak atau istri dan pembantu atau penasehat. Ya, dia maha suci Allah, maha bersih, maha tinggi dari semua hal yang tersebut, ya, setinggi-tingginya. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir, ya. Ya, jadi dakwah kepada syahadat la ilaha illallah dari yang pertama tadi surat Yusuf ayatnya 108, ya. Anda bisa buka kitabnya. Kemudian dalil yang kedua, hadis dari hadis Nabi, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutus Muaz ke Yaman bersabdalah beliau sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwakan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu, ya, sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mematuhi maka yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka, dan jagalah dirimu dari doa orang mazlum atau teraniaya, karena sesungguhnya tiada satu tabir atau penghalang, ya, sedikit pun antara doa dan Allah bagi orang yang dizalimi. Ya. Yang pertama di pesannya itu bersyahadat la ilaha illallah. Setelah dia paham, ya, makanya Nabi mengajarkan itu bertahap, ya. Kemudian setelah syahadat disuruh sampaikan sholat 5 waktu sehari semalam, ya kan. Kemudian setelah dia paham, ya, maka sampaikan bahwa zakat mal itu wajib untuk orang-orang kaya, ya, yang diberikan kepada fakir miskin, ya. Kalau dia sudah meyakini itu dan sudah mengamalkannya, Muaz tadi dipesankan juga, ya. Jangan kamu mengambil harta ahlu kitab atau mereka yang telah bersyahadat tadi, ya, dengan zalim. Jangan memilih-milih harta yang bagus yang kamu ambil, ya. Itu maksudnya. Karena kalau kamu zalim, maka dia akan mendoakan kamu dan doa mereka akan makbul karena tidak ada hijab di antara doa orang yang dizalimi.
Itu ya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dari Al-Bukhari dan Muslim ya, meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaybar, beliau SAW bersabda, demi Allah, niscaya akan kuserahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan dia dicintai Allah serta Rasulnya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan hal tersebut. Ya. Siapa di antara mereka yang akan diserahkan bendera tersebut? Ya. Pagi hari, ya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abu Thalib? Ya. Dijawab, dia sakit kedua belah matanya, ya. Dia sakit kedua belah matanya. Mereka pun mengutus orang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah ya pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Ya, luar biasa ya. Makanya segala apa yang ada dalam tubuh Nabi itu Masya Allah ya, berebut ya. Keringatnya, dahaknya, ludahnya, air wudhunya ya. Nah, itu kan tidak najis. Kalau yang najis mungkin tidak boleh ya. Ya, saya ulangin ya. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Ketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ya. Maksudnya ajaklah mereka kepada Islam, yaitu kepada pengertian yang sebenarnya dari kedua kalimat syahadat. Ya. Ialah berserah diri kepada Allah lahir dan batin dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Azza wa Jalla dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk sesuatu ya, atau satu orang lewat dirimu, benar-benar hal itu lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Ya, maksudnya unta-unta merah, harta kekayaan yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan orang Arab pada masa itu. Kalau sekarang apa ya? Mobil Mercy kali ya. Yang paling mahal apa tuh? Gitu. Yang paling dibangga-banggakan ya. Itu ya, ada beberapa dalil tadi tentang bab 5 tadi ya, mendakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ada 3 yang pertama tuh surat Yusuf 108, kemudian hadis dari Ibnu Abbas ya, yang Nabi mengutus Mu'az ya. Kemudian yang ketiga itu Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad ya, Rasulullah SAW masa perang Khaybar menyerahkan bendera ya, bendera peperangan kepada Ali ya. Kita lihat ya, dari ketiga dalil tersebut, kandungan bab ini, bab 5 ini. Yang pertama, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, diingatkan dalam bab ini, ya, bab 5 ini tadi ya, supaya ikhlas dalam berdakwah, ya.
Ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi jangan karena duit, jangan karena iming-iming, jangan karena ingin dipuji bahwa kita banyak ilmunya. Jangan seperti itu. Kita ikhlas karena Allah agar orang yang didakwahi paham tentang Islam, ya, senang mendengar dakwah kita, ya. Jadi kita, kalau orang nggak mau ya sudah, namanya kita ikhlas karena Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah hidayah itu urusan Allah azza wa jalla, ya. Karena ya kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah, rata-rata ya. Gitu. Jadi kandungan yang kedua itu harus mengajak kepada Allah, itu harus ikhlas, ya, jangan mementingkan diri sendiri atau apalagi duit, ya. Gak dibayar ya nggak mau, ya. Datang lagi besok deh, ya. Jadi dakwah itu harus ikhlas, dan juga harus benar, jangan ngecap, ya, harus benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang dipahami para sahabat, ya. Jangan kita pahami sendiri, nanti keliru. Gitu. Walaupun kita sudah pintar, boleh, ya. Apalagi merasa pintar, ya. Masya Allah, ya. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari hal-hal yang buruk tersebut. Terus kandungan yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan. Ya. Itu termasuk wajib, ya. Kita mendakwahkan orang, tapi kita nggak ngerti, ya sama juga bohong. Kita menyuruh seorang bersyahadat, ya sudah bahas bersyahadat dia nggak ngerti, tapi masih berbuat syirik, karena harus tahu konsekuensinya. La ilaha illallah, ya kan? La ma'buda bihaqun illallah. Jadi tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bukan tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bukan itu, ya. Jadi tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian itu salah satunya, ya. Banyak sebenarnya. Di di YouTube saya sebelumnya sudah saya jelaskan itu, ya, tauhid yang lain. Kemudian konsekuensi Muhammad Rasulullah, artinya harus ittiba kepada Allah. Muhammad Rasulullah artinya harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, apa yang diajarkan ikutin, apa yang dia larang tinggalkan. Ya, jangan menafsir-nafsirkan sendiri. Ya, nggak boleh. Karena kita harus berdasarkan keyakinan para sahabat yang walaupun mereka tidak maksum, ya, tapi secara keseluruhan, ya, mereka maksum, ya. Tapi kalau secara individu ya enggak, hanya Nabi yang maksum, ya. Itu. Ya, harus mengerti betul. Kita berdakwah harus mengerti betul, ya. Kan kita mengajarkan orang tapi kita tidak mengerti, bahkan kita tidak mengamalkannya, ya, itu keliru. Kita harus mengamalkannya, jangan cuma mengajarkan, kita amalkan, ya. Gitu. Mengajarkan orang sholat atau sholat malam, ya. Kitanya nggak sholat. Ajarkan orang sholat di masjid berjamaah, kita mah di rumah, bahkan nggak sholat, nggak boleh itu, ya. Karena ada sebuah hadis, ya, yang mengatakan, hadis Bukhari, ya, ketika di dalam neraka itu ada orang yang ususnya terburai. Kemudian ditanya pada penghuni neraka juga, "Hai fulan, kenapa kamu seperti itu?
ususmu terburai. Bukankah kau dulu mengajarkan aku kebaikan, menasihati aku kebaikan, tapi kenapa kamu seperti itu? Dalam neraka ini ya. Kata penghuni neraka itu, iya dulu aku mengajarin kamu kebaikan, mengajarin kamu begini ya. Menasihatin kamu dengan kebaikan, menasihatin kamu menjauhkan kemunkaran. Tetapi saya tidak melakukan kebaikan, bahkan saya melakukan kemungkaran. Tuh. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Makanya berat ya, berdakwah ini berat. Sama ustadz-ustadz juga berat ya. Kandungan yang keempat termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah ya. Yang kelima, dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah ya, nauzubillah ya. Kalau sampai kita berbuat syirik itu berarti meremehkan Allah, merendahkan Allah ya. Bukannya saya membandingkan dengan manusia ya, kita aja kalau diduain oleh pasangan kita marah. Nah, gitu juga sebaliknya. Dan kita bisanya apa? Memberi nafkah juga dari Allah. Kan gitu. Ya, ini bukan saya menyamakan manusia dengan Allah, artinya perbandingan seperti itu ya. Manusia aja nggak mau diduain, apalagi Allah. Gitu. Sebagai pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki dan segala yang maha agung ya. Gitu. Yang keenam ya, fawaidnya termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau ada misalnya orang yang melakukan kesyirikan, kalau kita nggak bisa menasihati, kita tinggalin. Jangan kita mengikuti dia, nanti kita akan terjerumus, akan ikut-ikutan. Apalagi orang yang kita ikuti adalah orang yang berpengaruh. Ustadz misalnya ngajak kita ke kuburan wali-wali, berdoa di sono, meminta di sono, ya kan? Karena dia merasa ustadz, kita menganggap dia orang yang berilmu, kita ngikut. Jadi jangan ya, hal-hal seperti itu kita hindari ya. Gitu. Ya, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan syirik, dari kerabat-kerabat yang melakukan kesyirikan ya. Dari tetangga atau teman-teman yang melakukan perbuatan syirik. Kalau kita nggak mampu menasihatin, kita tinggalin aja dah. Udah dah. Tuh. Lo gue deh begitu ya. Masyaallah. Ya, jadi makin paham ya. Tuh. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Karena jaminannya surga. Jadi orang tuh bertauhid dulu, baru amal-amal yang lain. Makanya nabi-nabi semuanya diperintahkan berdakwah tauhid. Makanya orang berdakwah tauhid itu musuhnya banyak. Nah, orang nggak mau gitu loh. Menyembah Allah, atau dia berdalih, saya menyembah Allah, bukan menyembah si fulan, bukan menyembah mbah-mbah atau dukun-dukun. Itu hanya perantara aja katanya gitu ya, yang berdalih. Yang kedelapan, tauhid adalah yang pertama kali harus didakwakan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Jadi sholat termasuk terpaling utama, tapi dia belakangan. Percuma orang sholat kalau tetap masih berbuat syirik, hilang amal sholatnya. Gitu. Walaupun sholat itu sebenarnya juga kalimatnya adalah kalimat Allah semua, mentauhidkan Allah semua. Allahu Akbar dari pertama, ya kan? Sami Allahu liman samidah. Subhana rabbiyal azim. Itu nama Allah semua. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian ayat awal Rabbil firli. Ya kan? Semua itu kalimat-kalimat tauhid.
Tapi kita masih berbuat syirik karena kita tidak paham apa yang kita baca itu. Baca Al-Fatihah, ya kan? Itu kalimat-kalimat tauhid semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, sampai situ itu kalimat tauhid semua. Baru wa iyyaka nasta'in. Aku minta padamu. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalan para sahabat pada generasi-generasi sebelumnya. Siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya ya. Kemudian yang ke-8 ya. Dan yang ke-8, yang sekarang yang ke-9. Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Ya, syahadat tadi ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan konsekuensinya. Tidak hanya di mulut ya. Gitu. Seperti syahadat la ilaha illallah, tapi dia masih menyembah Allah, menyembah yang lain ya. Muhammad Rasulullah, tapi masih nyelisihin, masih melakukan kebidahan. Makanya dia nggak tulus itu syahadatnya ya, nggak paham ya. Yang ke-10, seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. Ahlul kitab ya, dia tahu. Misalnya, ya kan? La ilaha illallah itu adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah dari Allah semua yang menciptakannya. Ya. Tapi begitu mintanya kepada selain Allah, masya Allah ya. Kita selalu berdoa lah ya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang bisa menjerumuskan kita itu perbuatan syirik ya. Karena kalau syirik besar kita akan kekal ya di dalam neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Seperti tadi Nabi mengajarkan ya. Kalau kamu ketemu Alkitab, ucapkanlah la ilaha illallah, artinya bersyahadat ya. Kemudian setelah dia paham, ajari dia sholat 5 waktu. Ya. Kemudian setelah dia paham, ajarkanlah zakat mal. Ya cuma 3 itu, padahal banyak ya. Cuma 3 itu aja yang diperintahkan. Jadi ambil hartanya atau membayar zakat ya kalau sudah mencapai nisab dan haulnya ya. Ya kalau mencapai 1 tahun dan kalau diukur dengan emas ya 82 gram ya, kalau enggak antara itulah 80 gram ya, atau 80 atau 84 begitu ya. Tuh. Itu kalau sudah mencapai nisabnya dia harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, mengenai zakat mal ini luas ya, banyak, ada zakat perkebunan dan segala macam ya. Kalau zakat gaji ya enggak ada ya. Gaji bulan ini dikeluarkan zakat nggak ada, adanya sedekah itu. Kalau mau sedekah ya bagus. Zakat itu tadi sudah memenuhi 2 syarat, sudah mencapai nisab dan haulnya, ya. Artinya sudah mencapai jumlah tertentu yang ditentukan dan waktunya, ya 1 tahun. Sudah mengendap 1 tahun lah istilahnya ya. Jadi begitu cara mengajarkan tadi Muaz dalam hadis dari Muaz tadi ya, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-12, dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian penting ya, masalah yang paling penting, kemudian penting dan seterusnya begitu. Jadi syahadat penting. Sholat penting, zakat penting, nah, hal-hal yang penting semua gitu kan gitu.
Karena dalam satu riwayat ya, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, aku mau berperang. Apakah aku syahadat dulu atau perang dulu?" Kata Nabi, "Bersyahadat dulu." Setelah dia bersyahadat, perang. Kemudian dia mati wafat, mati ya. Dalam peperangan dia mati syahid. Kata Nabi, orang belum pernah beramal tapi dia mendapatkan suatu keberuntungan yang besar ya, mati syahid. Masya Allah ya. Jadi penting ya. 13, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang fakir. Nah, ya, fakir. Salah satunya, banyak ya, ada kriterianya beberapa itu ya. Tuh. Dalam salat, dalam ayat Al-Quran Al-Ahzab kalau nggak salah ya, Taubah ya, pas ya. Kemudian yang ke-13, salah satu sasaran tadi udah ya. Yang ke-14, orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Jadi kalau lagi belajar nih, mendengarkan, kita nggak tahu boleh tanya. Supaya kita benar-benar yakin, kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Jangan cuma dengar aja, nyatet, tetapi nggak tahu ya. Karena akibatnya nggak tahu, jadi nggak mengamalkan ya gitu. Jadi ya, supaya menjelaskan sesuatu yang diragukan oleh orang yang sedang belajar. Itulah cara menuntut ilmu ya. Yang ke-15, berkenaan dengan zakat dilarang untuk mengambil harta yang paling bagus atau pilihan ya, atau harta yang termahal, nggak boleh ya. Karena itu zolim, kata Nabi. Kalau orang dizolimi, dia akan mendoakan kita, dan doa orang dizolimi dengan Allah tidak ada sekat atau tidak ada hijab, terkabul makbul ya. Ya gitu. Jadi kalau kita dizolimin orang ya, doain aja kebaikan ya, jangan doain yang buruk ya. Doa itu akan kembali ke kita kan, gitu. Yang ke-16, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Yang ke-17, diberitahukan oleh Rasulullah bahwa doa orang yang dizalimi atau mazlum itu ya dikabulkan Allah. Kabulkan. Maka kalau kita dizalimin, doain aja yang kebaikan ya. Gitu. Sehingga kebaikan itu juga akan menimpa diri kita ya. Jangan kita doa yang buruk ya. Gitu. Dan doa juga nggak boleh berlebihan. Misalnya melakukan satu hal yang memang kita dizalimi sih, tapi kita minta, ya Allah, hancurkan semua keluarganya. Padahal kita cuma satu, dia menzalimin kita, harta kita. Hancurkan semua keluarganya, hancurkan semua harta bendanya. Buat dia sengsara dunia dan akhirat. Oh, nggak boleh begitu. Terlalu berlebihan. Lebay kalau bahasa preman. Ya, ngerti ya Pak? Tuh. Yang ke-17 ya, kandungan dari hadis bab ini ya, diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa doa seorang yang sudah tadi ya. Yang ke-18, di antara bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit ya. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, kesulitan apapun, kelaparan, dan wabah penyakit, tetap kita bergantung hanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Ya, ternyata sakit. Misalnya sekarang nih corona nih, kita boleh berusaha ikhtiar ya, berjemur, minum obat ya, segala macam, bercuci tangan bersih, pakai masker. Tapi tetap kita bergantung hanya kepada Allah. Tetap kita minta kepada Allah, minta perlindungannya kepada Allah. Itu bukti tauhid ya, bahwa kita benar-benar kita bertauhid kepada Allah.
Kalau kita masih menyimpang dari itu ya berarti kita belum bertauhid namanya. Masih yakin hanya dengan dokter ya itu belum bertauhid ya. Tetap kita harus ke dokter, berikhtiar kalau kita punya penyakit. Yang ke-19 sabda Rasulullah SAW, demi Allah niscaya akan kuserahkan bendera komando perang maksudnya ya. Ini ya. Tadi itu kepada Ali ya. Tapi sebelumnya nggak dijelaskan siapa. Jadi para sahabat bertanya, siapa. Pagi nanya dia. Nggak tahu ditanya mana Ali. Ali sedang sakit. Panggil dia duduk sini. Akhirnya dipanggil. Sakit apa? Sakit matanya. Kemudian Nabi meludah ke matanya. Kemudian dibacakan doa. Sembuh ya. Seolah-olah dia tidak pernah sakit mata. Ya. Jadi sabda Rasulullah tadi ya, demi Allah niscaya akan kuserahkan bendera komando perang. Dan seterusnya adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau SAW. Yang ke-20, sembuhnya kedua belah mata Ali setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, termasuk pula dari tanda kenabian beliau SAW. Kemudian keutamaan Ali ya, yang ke-21. Karena Ali diberi bendera komando perang ya untuk berperang. Padahal sahabat pengen semua sahabat pengen nunggu mudah-mudahan saya ternyata dia mencari Ali ya. Jadi Ali itu lebih utama ya dibandingkan para sahabat-sahabat yang lain ya. Ya. Yang utama tentunya Abu Bakar ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang ke-22, keistimewaan para sahabat karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam menjelang perang Khaybar ya. Tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Luar biasa sahabatnya. Mereka itu berlomba-lomba ya untuk mencapai kebaikan itu. Ya. Diperintahkan sedekah paling banyak loh. Terutama Abu Bakar. Gak ada yang bisa ngalahin sedekahnya Abu Bakar ya. Bahkan Umar sendiri gak sanggup. Tadinya senang dia berdekat separuh hartanya. Ditanya Abu Bakar berapa? Ternyata semua hartanya diserahkan. Gitu. Sahabat itu luar biasa ya. Ya. Makanya kalau kita mencintai Allah, Rasul dan para sahabatnya, insya Allah kita akan bersama mereka ya. Radhiyallahu anhu ajmain. Gitu ya. Saya sering ceritakan ya kisah bahwa Nabi sholat kan kalau zamannya beliau kan sallallahu alaihi wasallam sholatnya kan pakai sendal ya di pasir. Dia sholat, pada saat sholat dia lepas sendal. Kemudian sahabat melihat ikut semua lepas sendal. Kemudian Nabi menegur setelah sholat, apa yang kamu lakukan tadi melepas sendal? Ya karena aku melihat engkau mau lepas sendal ya Rasulullah. Aku tadi dibisikin oleh Jibril bahwa sandalku ada najis, makanya aku lepas. Sedangkan kalian kan bersih, suci, tidak. Luar biasanya ya sahabat gitu. Makanya kalau kita ibadah itu ikutilah apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang dipahami para sahabat. Karena mereka lah penghuni surga, jangan ikutin ustadz, ulama atau apa ya. Kalau memang mereka sesuai dengan sunnah Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh sahabat ya kita ngikut lah. Ikut sama siapa lagi kalau bukan mereka, karena ilmu dari mereka itulah. Karena ulama itu pewaris Nabi ya, pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah mereka juga termasuk orang yang paling paham. Tapi kalau mereka menyimpang, banyak juga ulama yang menyimpang, yang mengaku ulama, katanya jilbab itu nggak wajib. Lagi mengatakan Nabi belum tentu masuk surga. Nah, itu nggak usah diikut, nggak usah didengar itu. Nah, gitu. Ada ya, saya nggak menyebutkan orangnya. Nanti kena pasal lagi.
Yang ke-23, iman kepada qadar ya, pada qadar ya, pada takdir Allah ya. Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Karena Ali nggak datang ya, karena sakit. Sedangkan orang yang hadir di situ berharap sekali dia. Ternyata qadar Allah, bukan mereka, malah Ali yang dicari. Insyaallah ya. Yang ke-24, etika di dalam jihad sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melangkahlah ke depan dengan tenang ya. Jadi jangan gerusak-gerusuk ya. Sehingga musuh tahu ya. Yang ke-25, kandungannya dari bab ini disyariatkan untuk berdakwah atau mengajak kepada Islam. Ya. Sebelum perang. Jadi suruh dulu dia bersyahadat, mau nggak mau baru perangin. Atau ada bertahap sebenarnya ya. Diajak dulu masuk Islam, nggak mau suruh bayar jizyah atau bayar zakat, bayar pajak. Nggak mau baru perangin. Yang ke-26, syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Ya, jadi syariat ini berlaku untuk semua, ya, baik orang yang sudah ngerti maupun belum, baik orang yang sudah didakwahi maupun yang belum didakwahi. Yang selanjutnya yang ke-27, dakwah dengan cara yang bijaksana sebagaimana disyariatkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah azza wa jalla dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Yang ke-28, mengetahui hak Allah dalam Islam. Apa hak Allah dalam Islam? Yang wajib dilaksanakan ialah seperti sholat. Tadi dijelasin ya, diantaranya ya, sholat, zakat, siam, haji, dan kewajiban yang lainnya. Ini diantaranya aja yang hak Allah itu sholat, zakat, puasa, dan haji ya. Antaranya banyak ya. Kemudian yang ke-29 fawaidnya, kemuliaan dakwah dan pahala bagi orang atau bagi seorang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Ya. Jadi kita luar biasa tuh kalau bisa mengajak orang kafir ya masuk agama Islam ya. Seperti Bapak ini kan dia tadinya kan non muslim ya, bersahadat ya, alhamdulillah, walaupun itu karena motivasi Bapak atau mungkin ada Bapak mendengar satu dakwah dari orang lain ya, sehingga Bapak tergerak ya untuk masuk Islam. Dan jangan cuma masuk Islam Pak, belajar terus belajar ya. Makanya kadang-kadang lebih pintar orang mu'alaf ya daripada orang yang memang dari lahir Islam. Kadang-kadang dia bacaan Qurannya nggak benar gitu. Karena kalau orang Islam, orang yang mu'alaf, dia benar-benar belajar ya, dia tahu. Yang ke-30 atau yang terakhir ya, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk ya. Bersumpah tentunya demi Allah, nggak boleh demi yang lain ya. Itu saja ya. Jadi 2 bab kita lewati ya, kita sudah jelaskan ya. Yang pertama bab 4 itu takut kepada syirik, yang kedua bab 5 dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar itu milik Allah ya. Apa yang salah itu milik diri saya karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya, dan saya mohon maaf kepada Anda semua dan mohon ampun kepada Allah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang kita pelajari ini menjadi amal berat kita untuk di akhirat kelak ya, sehingga kita bisa dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab ya. Ya.
Tentu saja dari pelajaran ini kita ambil hikmahnya dan kita amalkan ya. Kita ajarkan lagi kepada orang lain ya. Itu saja ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.